Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indra Bagol di channelnya otomotif, garasi mobil bekas yang berkelas dan berkualitas. Nah, di video kali ini saya akan coba mengasih tips atau langkah-langkah cara Anda memilih mobil bekas. Sebelum beranjak ke videonya, jangan lupa saya ingatkan dengan mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya Anda jadi orang pertama yang tahu video saya selanjutnya. Nah, ketika Anda mau membeli mobil bekas, sudah barang tentu ada hal-hal yang harus diperhitungkan atau diperhitungkan dalam arti seberapa banyak pengeluaran lagi setelah Anda memilih mobil itu. Nah, untuk meminimalisir pengeluaran setelah Anda memilih mobil bekas, maka langkah-langkah ini mungkin bisa jadi meminimalisir pengeluaran Anda setelah Anda membelinya. Sebetulnya hanya butuh ketelitian saja ketika Anda memilih mobil bekas. Hanya butuh ketelitian pas Anda ngeceknya. Nah, ngecek yang paling riskan itu sendiri dari bagian luar atau bagian dalam. Untuk video kali ini saya khususkan di bagian luar, dan nanti di video-video selanjutnya saya akan coba di bagian mesin atau di bagian interior. Nah, di bagian luar itu sendiri apa saja sih yang harus diperhatikan untuk meminimalisir pengeluaran Anda setelah membeli mobil bekas? Pertama, mungkin sangat gampang, di bagian luar sudah kelihatan ketika mobil itu kurang bagus, kurang seger ya. Namun ketika Anda menemui mobil yang menurut Anda bagus, teman-teman bisa lihat di bagian nut-nutnya, space nut-nutnya atau lurus tidak nut-nutnya, seperti nut samping, dan teman-teman yang belum tahu nut itu sendiri, nut itu sekat yang memisahkan antara panel per panel, misalnya kap dengan samping, ini di sini nut kayak gitu-gitu, terus di sini nut gitu. Nah, selain bagian itu yang harus teman-teman yang harus teman-teman cek, karena bagian itu emang bagus tidaknya bagian mobil itu sangat keciri ya dari nut itu sendiri. Mungkin dari bagian luar teman-teman sudah banyak yang paham tentunya mobil itu segar atau tidak. Nah, lebih fokus ke bagian luar, yaitu bagian sisi atap yang sering sekali teman-teman lupa atau lewatkan, dan saya juga sendiri sering lupa di bagian atap, karena atap itu sendiri bagian yang sering kepanasan atau kehujanan ya. Jadi permukaan catnya itu sendiri sering tidak utuh atau sudah mengelupas lah gitu catnya. Untuk bagian luar saya rasa hanya bagian bagian tubuh dan ban, ketebalan ban yang teman-teman bisa mengestimasi sendiri ketika teman-teman mengecek mobil. Ketebalannya jangan lupa dicek, serta bagian kaca yang ori memang belum pernah diganti. Di situ ada tulisan, misalnya kalau ini Toyota ada tulisan Toyotanya, kaca samping juga seperti itu, kaca belakang juga seperti itu, ada tulisan Toyotanya. Ketika Anda teman-teman menemui kaca yang tidak ada tulisannya, perlu dipertanyakan ya. Mau Honda maupun mobil lainnya itu pasti ada tulisan itunya. Nah, untuk bagian kaca, bagian lampu, hanya bening atau tidaknya saja itu bisa di salon. Tentu saja itu pengeluaran lagi, makanya
kalau bisa memilih yang bagus sekalian, kenapa memilih mobil yang masih mentah misalnya seperti itu. Namun ketika teman-teman punya spekulasi untuk membeli mobil mentah, misalnya mau dirawat sendiri, tidak masalah, cuma silakan estimasi sendiri aja teman-teman. Ketika membeli mobil misalnya ininya masih kuning serta belum salonan serta ininya belum mengkilat, ada lecet-lecet sedikit, silakan teman-teman estimasi sendiri pengeluaran teman-teman ya. Karena dari segi harga sendiri mobil bekas ada sedikit perbedaan satu dengan unit yang lainnya. Tentu saja itu dipengaruhi oleh kondisi mobil tersebut. Sebelum ke bagian mesin atau ke bagian interior, tidak salahnya teman-teman menanyakan atau mengecek STNK. Nah, itu juga termasuk bagian luar ya. Mengecek STNK, tipe dan pajaknya sendiri on atau off. Nah, seperti itu. Jangan sampai ketika teman-teman nanti sudah membeli atau deal ada miskomunikasi di pajak itu sendiri. Kita bagian luar, bagian wiper juga sangat penting. Kadang-kadang juga ada wiper yang emang catnya sudah ngelupas serta bagiannya sudah emang agak ada yang copot-copot seperti itu. Yang sangat riskan sih sebenarnya dari bagian luar apron ya. Apron itu bisa di tengah sini, jadi menandakan mobil itu bekas nabrak atau tidak. Serta bagian ini juga penting karena emang susah di repair. Ketika Anda menemui yang seperti itu, mending hindari dan cari mobil lainnya. Dan tentu saja mobil ini masih bagus ya. Mobil ini masih bagus, serta ininya kelihatan masih utuh, nut-nutnya juga masih rapi. Nah, untuk bagian eksterior saya rasa itu dulu. Nah, ketika atau apabila teman-teman mau mengikuti bagian part 2-nya atau bagian mesin serta interior, jangan lupa ikuti terus channel ini dengan cara mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya Anda jadi orang pertama yang tahu video saya selanjutnya. Terima kasih.